Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yosetiawan. Dan selamat datang kembali di channel Yoshiolo. Dan dari untuk hari ini gue lagi pengen sharing-sharing aja, cerita-cerita aja kepada kalian terhadap apa yang udah gue lakukan selama 4 bulan di rumah aja nih ya. Di rumah aja nih selama 4 bulan. Gue bakal sharing juga ke kalian apa aja yang udah gue lakukan, aktivitas yang gue lakukan gitu kan. Dan tentunya entitas-entitas apa yang telah gue dirikan gitu. Ya jadi selama 4 bulan ini menurut gue sih dikarenakan ada pandemi corona virus atau COVID-19 ini tentunya benar-benar menghambat pemutaran roda ekonomi ya. Nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia juga gitu kan. Banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak juga bisnis-bisnis atau company-company yang menyatakan bankruptcy gitu-gitu kan. Dan tentunya banyak banget ya bisa dibilang kayak entertainment wise entity seperti kayak WWE atau WWE gitu ya. Yang WWE itu dulu misalkan kayak live show gitu, banyak banget orang yang ngehadirin setiap live show-nya. Tapi sekarang dikarenakan ada COVID-19 akhirnya di film dilakukan secara private di dalam sebuah arena gitu yang nggak ada penonton sama sekali, cuman ada pemain WWE-nya doang gitu. Jadi ya ada yang namanya, menurut gue sih itu adalah sebuah adaptasi aja terhadap situasi sekarang ini gitu ya. Oke, nah jadi gue bakal ceritain nih apa aja yang gue bikin sih selama 4 bulan gini. Nah jujur gue tuh selama 4 bulan ini gue malah makin tuh lebih sering mikir. Gue kayak kepikiran kayak iya gue dulu pengen bikin ini tapi gak jadi, gue pengen bikin ini tapi gak jadi. Akhirnya gue kepikiran untuk membuat bisnis yang dulunya gue pengen bikin tapi gak jadi, gue bikin di sekarang ini pas lagi di rumah aja. Nah tentunya tapi ada pantangannya nih. Gue mikir kayak kalau gue bikin sekarang di saat orang-orang tuh lagi gak ada buying power, bisa-bisa bisnis gue tuh gak bakal hidup gitu loh. Nah makanya gue akhirnya berpikir lagi, tapi ternyata menurut gue sih asalkan produknya tepat gitu ya, barang yang gue buat itu tepat, itu pasti tetap bisa beradaptasi dengan COVID-19 ini gitu ya. Jadi gue pengennya online base gitu. Nah gue bakal ceritain nih apa aja yang gue bikin gitu ya selama 4 bulan. Sorry, ini gue minum dulu karena ada banyak banget yang pengen gue ceritain juga ke kalian. Oke, jadi yang pertama adalah Save Our Sauce ya. Jadi kalau kayak nggak tahu Save Our Sauce itu apa, Save Our Sauce itu adalah saus mentai buatan gue sendiri bareng teman gue. Jadi gue bikin bareng teman gue itu pas bulan Mei, tapi sebenarnya tuh running banget, maksudnya kayak bener-bener baru running official gitu, jualan gitu itu pas Juni 1. Nah pas Juni 1 itu sampai sekarang berarti kita sudah hampir sekitar ya 2,5 bulan lah. Dan alhamdulillahirobbilalamin gue sudah mencapai 2.069 followers dan gue sudah menjual 3.500 botol. Itu gue bener-bener bersyukur banget. Gue gak nyangka tiba-tiba, maksudnya kayak banyak yang suka gitu ya dengan saus mentainya ini. Kebetulan bentuk dari saus mentainya nih, kita klik satu aja deh. Nah itu dia kan. Jadi apa yang membuat gue beda dengan saus mentai yang lain? Apa yang membuat gue beda dengan mentai yang lain? Nah simple, karena kalau misalnya kalian lihat di market sekarang tuh orang-orang tuh bikin tuh kayak salmon mentai, beef mentai, chicken mentai, kayak mentai tapi digabungin dengan lauk pauk dan nasi gitu. Kalau menurut gue sih nggak efisien, karena menurut gue mungkin ada aja orang yang cuma pengen saus mentainya doang dan dia pengen gabungin dengan makanan yang lain gitu, entah tempe, entah bakso, entah steak, entah apapun itu. Makanya gue bikin sausnya doang. Jadi gue bener-bener fleksibel banget. Lo mau ditambahin pakai sate ke nasi padang ke, bahkan ada juga customer gue yang makan mentai gue pakai nasi padang. Gue nggak ngerti itu nyambungnya di mana, tapi ya oke, nggak apa-apa lah gitu. Tapi intinya gue pengen bikin saus mentai yang enak dan juga bisa digabungin dengan makanan apapun. Makanya gue tuh selalu bilang kayak jangan lupa pakai sos kalau misalkan kalian mau makan apapun. Dan tagline gue itu adalah your partner on every meal gitu. Untuk sekarang kita udah ngejual sekitar 3.500 botol dan itu gue benar-benar bersyukur banget sih. Oke, nah yang berikutnya adalah Kio Property. Nah di bidang properti ini sebenarnya ini juga belum running banget ya, karena kan memang agak susah untuk mendapatkan
aset untuk dijualnya gitu tuh, karena kan tentunya harus memiliki link yang banyak juga gitu ya. Jadi Kio Property ini kebetulan diajak sama salah satu teman gue, dan kita berpikir bahwa untuk sekarang ini di Indonesia tuh Kio Property properti Indonesia tuh periklanannya tuh masih kurang kuat gitu, dalam artian tuh pengemasannya tuh kurang menarik untuk konsumer calon konsumer gitu ya. Karena menurut gue kalau misalnya kalian ke rumah.com, rumah123.com atau olx.com, itu kalian tuh bakal lihat orang-orang tuh mungkin ada beberapa yang nggak ngasih detail gitu untuk detail dari rumahnya. Misalkan nama rumah strategis, rumah lokasi strategis, rumah elok, rumah bagus, rumah ini, rumah besar gitu, atau gimana. Gak ada deskripsi yang detail gitu. Mereka cuma nulis kayak kalau misalkan di deskripsi cuman rumah dijual dengan harga di bawah NJOP, harga di bawah pasaran banget deh, kontak person, udah gitu doang. Nah menurut gue sih, gue mencoba untuk mengemaskan propertinya tuh dengan sesuatu yang lebih menarik gitu. Ini gue kasih contoh di Kio Property ini kebetulan Instagramnya nih running baru sekitar ya hampir ke 3 bulan, udah udah sekitar 1.800 followers, dan ini kebetulan real followers nih yang ini nih ya. Jadi ini ada salah satu contohnya nih, gue bakal kasih lihat nih. Ada ini nih, Delightful Saint Moritz. Ini ada sebuah apartemen. Nah jadi kalau gue experience yang kalian dapetin di saat kalian browsing itu sangat seamless. Salah harus kayak gini. Nah ini ya, lihat ya. Iya, ini kan kayak gini kan pertama tuh. Nah jadi seamless, berkesinambungan dengan setiap feeds atau slide-nya gitu. Jadi menurut gue sih itu adalah salah satu hal yang gue lakukan di Kio Property ini agar lebih menarik untuk konsumennya gitu. Itu abis itu setelah itu gue ada Wallhack Store. Nah Wallhack Store ini nih menurut gue sih adalah ya toko gaming yang gue bikin bareng salah satu teman gue namanya William. Jadi kalian bisa langsung follow aja. Itu kebetulan adalah toko titip jual gaming gitu kan. Biasanya kan gue dari dulu kan titip jualnya kan kayak sepatu, streetwear, tapi kok sekarang gue mencoba di gaming gitu. Yaudah ini gue lagi demen banget sama ini, kebetulan namanya Ichitan Thai Milk Coffee nih. Kalian harus cobain anjir, asli. Oke, ya balik lagi Oke, sekarang kita ke yang terakhir, yaitu Jubekal atau Jubekal. Jual beli barang lokal, ini dia. Nah jadi Jubekal ini kebetulan gue berkolaborasi bersama satu teman gue, yaitu Kevin dari Canstore.id. Jadi kita bikin toko titip jual khusus lokal. Ya jadi ini semuanya lokal nih, Ventela, Kompas dan lain-lain gitu. Bener-bener semuanya ada di Jubekal ini. Insya Allah Jubekal juga pengennya sih jadi retailer gitu juga ya, jadi distributor juga. Semoga-moga kedepannya kita bisa bikin offline store juga. Ya intinya moga-moga kedepannya sih bisa lah gitu. Cuma ada satu lagi sebenarnya bisnis yang mau gue sebutin, tapi itu nanti di video yang berikutnya aja lah gitu. Tapi itu adalah 4 bisnis yang gue bangun, dan itu jujur itu bisnis kecil-kecilan banget, kayak nggak signifikan, nggak gede-gede banget, itu cuman kayak online based doang gitu ya. Tapi itu tentunya sih adalah salah satu bucket list gue gitu ya. Gue pengen bikin F&B, gue pengen bikin agency property, gue pengen bikin toko konsain gaming, gue pengen bikin toko konsain lokal. Akhirnya tercapai semuanya, walaupun sekarang juga runningnya masih belum bagus banget gitu ya, tapi setidaknya udah bagus lah gitu. Tapi belum sampai bagus banget gitu, belum bisa sampai ngalahin semuanya gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu sedikit ya cerita gue lah, pengalaman gue terhadap apa aja yang gue lakukan selama 4 bulan ini. Itu bisnis-bisnis yang gue buat gitu selama pandemi ini. Jadi ya gue kasih tahu ke kalian, jadi kayak gue nggak cuman kayak di sneakers doang gitu. Gue juga mencoba nge-tap in ke F&B, gue coba nge-tap in ke property, gue coba nge-tap in ke e-sport atau gaming ya, karena dulu gue juga YouTuber gamer ya dulu. Terus gue juga mencoba nge-tap in ke yang titip konsain lokal gitu, karena kan dari dulu kan gue cuman kalau titip konsain kan pasti kan kayak Supreme, Babe gitu-gitu yang brand-brand luar gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kayaknya itu aja untuk hari ini guys. Semoga kalian juga bisa ya terinspirasi terhadap apa yang udah gue dirikan selama 4 bulan ini. Jadi walaupun kalian di rumah aja, bukan berarti kalian kayak harus tidur 24 jam gitu. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan juga. Contohnya ya salah satunya itu bisa bikin toko online shop lah gitu ya, untuk nambah-nambahin uang jajan kalian gitu. Oh ya, jadi kalau misalnya kalian kepo tadi kan gue minum apa, ini gue minum Ichitan
Thai milk coffee ya. Jadi ini kayak kopi susu tapi ala Thailand gitu. Nah, ini kebetulan kalian bisa dapetin di Indomaret terdekat, Indomaret atau Alfamart terdekat kalian. Jadi kalian bisa langsung aja cek, ini enak banget kalau menurut gue ya gitu ya. Tapi anyway, that's it for today guys. Gue Yoshiolo aka Yusawan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe to channel Yoshiolo. And I'll see you guys in the next one. Terakhir. Goodbye.